Sebanyak 4 bahan alam diuji untuk digunakan sebagai indikator. Larutan yang digunakan untuk menguji adalah asam cuka, air kapur, dan air suling dengan hasil pada tabel ini. Apakah bahan yang dapat digunakan untuk indikator asam basa? Jelaskan. Nah, jadi pada soal ini diketahui data pengujian 4 bahan alam ketiga larutan penguji. Nah, ditanyakan yaitu bahan yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui ciri suatu bahan yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Indikator alam sendiri itu merupakan indikator yang bahan-bahannya itu berasal dari ekstrak bagian tumbuhan seperti mahkota bunga, daun, akar gitu. Nah, indikator alam yang digunakan itu ekstrak dari bunga sepatu, kunyit, kol merah, kubis ungu, dan lain-lain. Nah, salah satu ciri bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa yaitu ekstrak bahan alam tersebut dapat menghasilkan warna yang berbeda ketika diuji ke dalam larutan asam dan basa. Nah, jadi jika suatu bahan alam memiliki ciri-ciri tersebut, maka dapat digunakan untuk menjadi indikator asam basa. Nah, jadi di sini kan terdapat 3 jenis larutan yang diujikan, yaitu asam cuka. Nah, asam cuka ini bersifat asam, jadi dia mewakili larutan asam. Kemudian air kapur ini bersifat basa, dan yang terakhir air suling. Air suling ini bersifat netral. Jadi bahan-bahannya ada bahan biru, bahan merah, bahan ungu, bahan kuning terang, atau disingkatnya bahan A, bahan B, bahan C, dan bahan D. Nah, jadi dari tabel ini itu menunjukkan bahwa bahan A yang berwarna biru ketika diuji pada asam cuka itu menghasilkan warna biru, ketika dia uji air kapur menghasilkan warna merah, sedangkan ketika diuji ke air suling itu menghasilkan warna biru, karena memang larutan yang bersifat netral itu akan menghasilkan warna yang sama dengan warna asal bahannya. Jadi kita langsung fokus saja ke asam cuka dan air kapur, jadi yang mewakilkan sifat asam dan sifat basa. Karena yang kita perhatikan adalah perubahan warna atau perbedaan warna dari kedua larutan tersebut. Nah, yang pertama tadi kan terdapat perbedaan warna ya, biru dan merah. Jadi untuk bahan A atau bahan biru ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, untuk yang B yaitu larutan berwarna merah, ketika diuji dalam larutan asam dan basa itu sama-sama menghasilkan warna merah. Jadi pada uji kedua larutan ini tidak ada perbedaan warna. Jadi bahan merah atau bahan B itu tidak bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, untuk bahan C yang berwarna ungu itu terdapat perbedaan ya kan, pada asam cuka itu warnanya merah, sedangkan air kapur warnanya ungu. Jadi ini dapat digunakan untuk indikator asam basa. Nah, untuk kuning terang itu juga terdapat perbedaan, yaitu ketika asam cuka itu warnanya kuning tua, ketika air kapur warnanya oranye. Jadi kuning terang ini juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa bahan-bahan yang dapat digunakan untuk indikator asam basa adalah bahan A yang berwarna biru, bahan C yang berwarna ungu, dan bahan D yang berwarna kuning terang. Hal ini dikarenakan ketika bahan A, C, dan D diuji pada ketiga larutan dengan sifat yang berbeda itu menghasilkan warna larutan yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan.